Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ahmad Faisal Channel. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan matematika kelas 6 mengenai materi pertama, penjumlahan bilangan bulat, yang kedua, pengurangan bilangan bulat. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat, alangkah baiknya kita ketahui dulu, kita baca tata cara atau peraturan yang ada pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, jika terdapat tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda negatif. Yang kedua, jika terdapat tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda positif. Yang ketiga, jika kedua bilangan tersebut bersifat sama, yaitu positif ataupun negatif, maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara penjumlahan dan hasilnya mengikuti sifat asalnya. Yang keempat, jika kedua bilangan tersebut berbeda sifat, yaitu positif dan negatif, maka cara pengerjaannya dengan cara pengurangan dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang lebih besar. 1. Penjumlahan bilangan bulat. Contohnya 12 ditambah min 8. Nah, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita perhatikan ada dua tanda yang saling bertemu, yaitu tanda positif dan tanda negatif, ya. Nah, ini ada di peraturan pertama tadi ya. Jika terdapat tanda positif bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda negatif. Nah, kita ubah terlebih dahulu tandanya menjadi tanda negatif, maka soalnya berubah menjadi 12 dikurang 8, ya. 12 dikurang 8. Nah, ini hasilnya tentu kalian sudah tahu ya, 12 dikurang 8 itu hasilnya 4. Nah, 12 itu merupakan bilangan positif dan 8 itu adalah bilangan negatif. Kenapa bilangan negatif? Karena di depan angka 8 terdapat tanda negatif. Nah, ini ada pada peraturan ketiga ya. Jika kedua bilangan tersebut bersifat yang berbeda, yaitu positif dan negatif, maka cara pengerjaannya dengan cara pengurangan dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang lebih besar. Nah, 12 ini kan bilangan positif yang lebih besar ketimbang bilangan negatifnya, maka hasilnya pun positif 4 bukan negatif 4 ya, karena bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya pun positif ya, menghasilkan bilangan positif. Contoh yang kedua, min 15 ditambah 8. Nah, kalian perhatikan min 15 itu bilangan negatif dan 8 itu adalah bilangan positif karena di depan angka 8 terdapat tanda plus, maka 8 ini adalah bilangan positif. Nah, terdapat dua sifat yang berbeda. Nah, ini terdapat pada peraturan ketiga ya. Jika kedua bilangan bersifat berbeda, yaitu positif dan negatif, maka cara pengerjaannya dengan cara pengurangan dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang lebih besar. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Nah, tadi karena sifatnya berbeda, yaitu yang satunya bilangan negatif, yang satunya bilangan positif, maka cara pengerjaannya itu dengan cara dikurang. Nah, seperti ini. Jadi, caranya kita kurangkan 15 dikurang 8. 15 dikurang 8 itu hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini kan merupakan hasil. Nah, kita lihat hasilnya mengikuti sifat bilangan yang lebih besar. Nah, yang lebih besar ini negatif apa positif? Yang lebih besar ini adalah bilangan negatif. Maka 7 ini
hasilnya menjadi min 7. Jadi hasil dari min 15 ditambah 8 adalah min 7. 2. Pengurangan bilangan bulat. Contoh, 20 dikurang 15. Nah, ini pasti kalian sudah bisa semua ya. Itu 20 bilangan positif, 15 ini bilangan negatif. Maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara pengurangan. Nah, jadi 20 dikurang 15 hasilnya adalah 5. 5-nya adalah positif karena bilangan positifnya lebih besar ketimbang bilangan negatifnya, maka hasilnya mengikuti sifat bilangan yang paling besar, yaitu positif 5. Contoh yang kedua, 25 dikurang negatif 8. Nah, sebelum kita kerjakan soal tersebut, kita perhatikan terdapat dua tanda yang saling bertemu, yaitu negatif dengan negatif. Nah, negatif dengan negatif ini ada pada aturan yang kedua. Nah, jika terdapat tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda positif. Jadi soalnya akan kita rubah menjadi 25 ditambah 8. Nah, 25 tambah 8 hasilnya adalah 32. Contoh yang ketiga yaitu min 14 dikurang 8. Nah, kalian perhatikan pada soal tersebut min 14 merupakan bilangan negatif dan juga 8 itu juga bilangan negatif ya, karena depan angka 8 terdapat tanda negatif. Maka kedua bilangan tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu negatif. Nah, ini ada pada aturan ketiga ya. Jika kedua bilangan tersebut bersifat sama, positif atau negatif, maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara penjumlahan dan hasilnya mengikuti sifat asalnya. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Karena sifatnya sama-sama negatif, maka cara pengerjaannya yaitu dijumlah, yaitu 14 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 22. Nah, 22 ini kita lihat soalnya itu kan kedua bilangannya berupa bilangan negatif, maka hasilnya pun mengikuti sifat asalnya yaitu negatif. Maka hasilnya adalah min 22 karena soalnya min 14 dan min 8 ini sifatnya negatif, maka hasilnya mengikuti sifat asalnya negatif, maka hasilnya pun negatif ya, jadi min 22. Jadi hasil dari min 14 dikurang 8 adalah min 22. Contoh berikutnya yaitu contoh keempat, min 24 dikurang min 11. Nah, sebelum kita mengerjakan soal tersebut, kita perhatikan pada soal tersebut terdapat dua tanda yang saling bertemu ya, yaitu antara negatif dan negatif. Nah, ini ada di aturan kedua. Jika terdapat tanda negatif bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tersebut berubah menjadi tanda positif. Nah, maka soalnya berubah menjadi min 24 ditambah 11. Nah, selanjutnya kita perhatikan kembali. Min 24 itu merupakan bilangan negatif dan 11 itu merupakan bilangan positif. Nah, berarti ada dua tanda, ada dua sifat yang berbeda, yaitu negatif 24 dan positif 11. Maka ini ada di aturan keempat, yaitu jika kedua bilangan bersifat berbeda, yaitu positif dan negatif, maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara pengurangan dan hasilnya mengikuti sifat bilangan yang lebih besar. Nah, gimana caranya? Nah, berikut penyelesaiannya. Jadi dengan cara dikurang, yaitu angka besar dikurang angka kecil ya, yaitu 24 dikurang 11. Itu hasilnya adalah 13. Nah, karena soal tersebut memiliki dua sifat, yaitu sifat negatif dan positif, maka kita lihat hasilnya. Apakah 13 ini positif atau negatif? Nah, kita lihat lagi mana bilangan sifat
yang paling besar antara negatif dan positif ya. Kalau saya negatif itu 24 dan positifnya itu 11, maka sifat negatifnya lebih besar yaitu min 24. Maka hasilnya adalah mengikuti sifat bilangan yang lebih besar. Maka 13 ini menjadi angka negatif. Jadi hasil dari min 24 dikurang min 11, hasilnya adalah min 13. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika kalian kurang paham dengan apa yang saya jelaskan, kalian bisa putar kembali video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.